Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Epafroditus Pranandas, NIM 220411-230, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Indonesia Toraja. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komunikasi bisnis. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya dan bagaimana cara saya menjalankan ide bisnis tersebut. Dan selain itu saya juga akan menjelaskan poin-poin penting dari ide bisnis yang saya akan jalankan tersebut. Jadi yang berikutnya adalah ide bisnis saya. Jadi ide bisnis saya adalah bisnis keripik. Alasan saya memilih bisnis keripik karena saya melihat di daerah tempat tinggal saya, khususnya Tanah Toraja, yang mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Dan ada banyak produk-produk usaha tani yang dihasilkan oleh masyarakat Tanah Toraja, seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, kopi, cengkeh, dan masih banyak lagi produk-produk usaha tani yang dihasilkan oleh masyarakat Tanah Toraja. Di sini saya termotivasi untuk mengolah umbi-umbian, khususnya umbi-umbian tersebut, menjadi sebuah bisnis keripik. Karena saya melihat bahwa ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah tempat tinggal saya, yaitu Tanah Toraja, dapat menjamin saya untuk mencapai keberhasilan dari bisnis keripik tersebut. Dan selain itu, ketersediaan bahan baku juga dapat menjamin saya untuk dapat menjalankan dengan lancar, dapat mencapai keberhasilan bisnis keripik karena saya dijamin oleh ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di daerah tempat tinggal saya atau di Tanah Toraja. Yang berikutnya adalah nama produk yang saya akan berikan kepada keripik saya. Jadi filosofi dari produk keripik saya yaitu istilah yang akan saya berikan kepada produk keripik saya adalah aneka. Jadi filosofinya begini, di mana aneka ini saya ambil dari ciri khusus atau ciri utama dari produk yang saya akan buat, di mana keripik yang saya akan buat ini tersedia dalam berbagai macam rasa. Misalnya itu rasa manis, rasa original, rasa pedas, dan rasa balado. Artinya adalah produk saya ini tersedia dalam beraneka rasa, beraneka ragam bentuk, dan beraneka ragam harga. Dari situlah saya termotivasi untuk menetapkan kata aneka pada produk keripik saya, karena itu merupakan ciri khusus atau ciri utama dari produk yang saya akan buat. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari produk aneka. Di sini saya menetapkan 3 jenis-jenis dari produk yang saya akan buat. Yang pertama itu dari jenis rasa, yang kedua dari jenis kemasan, dan yang ketiga dari jenis harga. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu dari jenis rasa. Yang pertama itu rasa original. Rasa original ini sangat cocok untuk orang-orang yang di mana mereka itu mengendapkan rasa asli dari umbi-umbian tersebut. Jadi saya termotivasi untuk membuat rasa original, karena di mana ada konsumen yang sangat tertarik atau menuntut untuk mengendapkan rasa dari umbi-umbian tersebut. Makanya saya termotivasi untuk membuat rasa original. Yang kedua yaitu rasa manis. Ada juga konsumen atau kebanyakan konsumen itu sangat menyukai yang namanya rasa manis. Jadi saya juga membuat yang namanya rasa manis. Yang ketiga itu rasa pedas. Ada juga konsumen yang merasa menuntut atau sangat suka dengan makanan-makanan yang menantang. Jadi saya membuat itu keripik dengan rasa pedas, di mana saya ingin memenuhi permintaan konsumen, di mana konsumen merasa tertantang untuk memakan atau mengonsumsi produk keripik saya. Yang berikutnya itu yang keempat itu adalah rasa balado, di mana ada juga konsumen yang menuntut satu makanan, tetapi dia menuntut itu satu makanan itu terdapat dua rasa dalam makanan itu. Makanya saya membuat suatu inovasi di mana rasa balado ini terdapat 2 macam rasa dalam rasa balado ini, yaitu perpaduan antara rasa pedas dan rasa manis. Yang berikutnya adalah jenis produk dari segi ukuran kemasan.
kan yang pertama tadi saya jelaskan yaitu jenis produk dari segi rasa yang berikutnya, dan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang jenis produk dari segi ukuran kemasan. Yang pertama ada 3 jenis ukuran kemasan yang saya buat dalam produk aneka saya atau produk keripik saya. Yang pertama itu ukuran kecil, di mana ukuran kecil ini yaitu ukurannya 10 x 24 cm. Yang kedua ukuran sedang, di mana ukurannya 4 x 22 cm. Dan yang ketiga adalah ukuran besar, di mana ukurannya 16 x 30 cm. Yang berikutnya adalah jenis produk dari segi harga, atau yang ketiga jenis produk ditinjau dari segi harga. Yang pertama yaitu ukuran kecil, di mana ukuran kecil ini harganya itu Rp5.000. Yang kedua itu ukuran sedang, di mana ukurannya itu Rp15.000. Dan yang ketiga itu ukuran besar, di mana harganya itu Rp30.000. Yang berikutnya adalah tempat penjualan produk atau tempat penjualan dari keripik aneka saya. Jadi ada 4 tempat yang saya akan tempati untuk menjual keripik aneka saya atau produk aneka saya. Yang pertama itu pasar lokal, di mana saya akan menjual produk-produk saya itu di pasar lokal, khususnya seperti yang ada di Tanah Toraja, yaitu Pasar Rembon, Pasar Makale, dan Pasar Rantetayu. Artinya adalah saya akan memulai memasarkan atau memulai menjual produk saya di pasar-pasar lokal. Yang berikutnya itu di tempat di mana saya mengolah bisnis tersebut, yaitu daerah di Rembon, di mana itu adalah tempat tinggal saya sekaligus tempat di mana saya mengelola bisnis keripik tersebut, yaitu daerah Rembon, Jalan Poros, Rembon, Palesan. Jadi alamat ini Anda bisa datang langsung ke tempat ini untuk membeli, karena di sini saya juga menjual produk saya. Yang berikutnya adalah saya juga melakukan penjualan secara online, karena saya melihat bahwa penjualan secara online ini dapat menjamin saya untuk menarik perhatian pelanggan, karena dengan penjualan secara online juga kita dapat menjual produk kita secara besar-besaran. Yang berikutnya itu atau yang keempat, penjualan ke toko-toko, di mana di sini saya akan menjual produk saya ke toko-toko yang sudah beroperasi atau ke toko-toko yang misalkan kayak warung atau toko-toko kecil, di mana saya akan menitipkan produk-produk saya di situ. Dan apabila ada konsumen yang misalkan datang membeli ke toko itu, maka dia akan melihat produk saya dan kemungkinan besar mereka akan membeli produk saya tersebut. Di sini juga saya sudah membuat slogan produk saya, Anda bisa melihatnya. Di sini ada saya menulis besar-besaran, yaitu aneka keripik atau kata aneka, yang saya sudah jelaskan pertama tadi bahwa aneka merupakan filosofi dari nama produk saya. Dan ada 4 varian rasa yang saya buat dari produk saya. Yang pertama itu rasa original, rasa manis, rasa pedas, dan rasa balado. Ya, di sini Anda bisa melihat di spanduk saya, yaitu terdapat ya macam-macam varian rasa dan nama dari produk saya. Yang berikutnya adalah strategi marketing atau strategi yang saya akan gunakan untuk memasarkan produk saya. Yang pertama yaitu promosi. Di sini saya akan melakukan promosi untuk memasarkan produk saya. Dalam promosi ini saya akan membuat spanduk, membuat slogan-slogan, dan membuat brosur-brosur, di mana brosur-brosur ini saya akan bagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui produk keunggulan dari produk aneka saya. Yang berikutnya adalah strategi konsinyasi, di mana strategi konsinyasi ini adalah menitipkan produk keripik saya ke toko-toko yang sudah beroperasi, misalkan warung, kantin, dan toko-toko yang misalkan sudah beroperasi atau ditempati konsumen-konsumen untuk membeli produk, membeli di toko-toko itu. Dan saya berharap dengan strategi konsinyasi ini dapat menjamin saya untuk memasarkan produk saya secara lebih luas atau memasarkan produk saya sehingga dapat dibeli konsumen, di mana saya menitipkan produk-produk saya di toko-toko yang sudah beroperasi. Yang berikutnya adalah dengan strategi pemasaran media sosial, di mana dalam strategi pemasaran media sosial ini saya akan membuat
akun khusus dari produk aneka ini, di mana saya akan membuat misalkan akun TikTok, akun Instagram, akun Facebook, dan akun YouTube, di mana di sini saya akan di sini saya akan memasarkan produk-produk keripik aneka saya. Yang berikutnya adalah di mana saya akan melakukan pemasaran konten. Ya, kemungkinan besar ya mungkin kita lihat sekarang pemasaran konten itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang memasarkan produk-produknya. Dan di sini juga saya termotivasi untuk melakukan pemasaran konten, di mana kita akan melakukan live streaming, di mana kita akan melakukan penawaran langsung atau memasarkan produk kita secara langsung kepada konsumen-konsumen yang mengikuti konten kita tersebut. Misalkan di YouTube atau di Instagram, Facebook biasanya saya akan melakukan pemasaran konten di situ, di mana saya akan melakukan penawaran secara langsung atau penjualan secara langsung kepada konsumen-konsumen baik yang ada di dalam daerah maupun konsumen yang ada di luar daerah. Yang berikutnya yaitu menawarkan produk secara gratis, di mana saya juga akan menawarkan produk secara gratis kepada konsumen, di mana ini adalah strategi saya untuk memasarkan produk saya. Dan saya berharap bahwa dengan saya memberikan produk saya secara gratis kepada konsumen yang mengonsumsi produk saya tersebut akan merasa tertarik untuk mengonsumsi produk saya, dan kemungkinan besar ya mungkin besok atau lusa mereka akan mencari produk saya dan membeli produk saya. Yang berikutnya adalah pemasaran WOM, atau istilahnya adalah pemasaran dari mulut ke mulut, di mana di sini saya akan menerapkan strategi pemasaran ini, di mana saya akan misalkan begini, ada konsumen yang datang membeli di tempat saya, di sini saya akan menjelaskan kepada konsumen tersebut tentang keunggulan produk saya, dan konsumen yang merasa percaya dengan keunggulan produk saya, dan apabila dia bertemu dengan konsumen yang lain nantinya, maka dia akan meyakinkan konsumen tersebut tentang bisnis keripik aneka saya. Jadi itu adalah strategi marketing yang saya akan terapkan dalam menjalankan produk keripik aneka saya. Yang berikutnya adalah sasaran produk. Jadi bisnis keripik aneka yang saya buat ini memiliki sasaran, di mana sasarannya itu sasaran keripik aneka ini untuk usia 5 tahun ke atas. Artinya adalah di mana anak-anak yang sudah berusia 5 sampai 5 untuk konsumen atau orang-orang yang sudah berusia 5 sampai 50 tahun ke atas bisa mengonsumsi produk keripik yang saya produksi tersebut. Karena yang umur 1 sampai 4 tahun dari bawah itu kemungkinan besar belum bisa mengonsumsi produk saya, karena kemungkinan besar mereka lambung mereka belum mampu untuk mencerna keripik aneka kami. Jadi kami sasarkan untuk konsumen-konsumen yang memiliki usia 5 sampai 5 tahun ke atas lah. Artinya adalah di mana mereka ini sudah mampu untuk mengolah atau mengonsumsi produk aneka kami. Yang berikutnya adalah keunggulan produk aneka atau keunggulan dari produk aneka. Yang pertama itu tersedia dalam 4 jenis rasa. Jadi produk kami ini hadir dengan 4 jenis rasa. Yang pertama itu rasa original, yang kedua rasa manis, yang ketiga rasa pedas, dan yang keempat rasa balado. Di mana produk kami ini sangat berbeda dengan produk-produk yang lain, khususnya Ani Naturaja, dan baru produk kami ini yang hadir dengan 4 jenis rasa. Yang berikutnya adalah harga terjangkau untuk semua kalangan. Jadi produk kami ini sangatlah terjangkau. Misalkan ya tadi itu ada harga 5.000, ada harga 15.000, dan ada harga 30.000. Di mana produk kami ini sangat mudah untuk dijangkau dan harganya tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau untuk semua kalangan, misalkan kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Yang berikutnya adalah kualitas produk terjamin. Di sini produk kami ini sangat mengutamakan yang namanya kualitas, di mana yang awalnya itu dari pemilihan bahan baku, pengolahan, sampai pengemasan, di mana kami menjunjung tinggi yang namanya kualitas dari produk, di mana kami itu memilih bahan baku
yaitu berupa umbi-umbian, yaitu kami memilih bahan baku yang sangat segar dan yang sangat sehat begitu untuk menjamin keterjaminan kualitas dari produk kami. Yang berikutnya itu dapat menjadi alternatif sebagai cemilan ringan yang hemat dan praktis. Jadi produk kami ini juga sangat cocok untuk menjadi alternatif sebagai cemilan. Misalkan ya di hari-hari Natal dan Tahun Baru ini mungkin ada teman-teman yang ya kumpul-kumpul bersama keluarga, ya produk kami ini sangat cocok untuk menjadi teman yang dapat dikonsumsi saat berkumpul dengan keluarga, atau bisa menjadi cemilan apabila saat sedang sendiri-sendiri. Yang berikutnya itu produk kami ini tidak mengecewakan. Ya di sini kami menjunjung tinggi yang namanya tidak mengecewakan konsumen, dan apabila ada konsumen yang merasa kecewa, maka kami akan berusaha untuk tidak mengecewakan konsumen. Misalnya ada konsumen yang merasa bahwa kemasannya longgar begitu, maka kami akan mengganti kemasan yang baru misalkan. Dan yang kedua, misalkan ada juga konsumen yang merasa bahwa produknya kurang bersih, maka kami akan mengganti yang lebih bersih. Artinya di sini kami tidak berusaha untuk tidak mengecewakan konsumen. Yang berikutnya adalah bisa dikembalikan apabila tidak sesuai dengan keinginan. Dan apabila konsumen atau teman-teman yang merasa produk kami tidak sesuai dengan keinginan, ya maka bisa menghubungi kami atau menghubungi saya, dan saya akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen tersebut atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Mungkin ini adalah sekian dari presentasi ide bisnis produk kami, yaitu produk aneka atau keripik aneka. Jika ada penggunaan kata atau penjelasannya kurang untuk dipahami, mohon maaf, itu adalah kekurangan dari kami, itu adalah keterbatasan kami, dan mungkin ini adalah video kami. Sekian dan terima kasih.